Oke, saya akan cerita tentang monyet karena saya seneng cari-cari informasi tentang monyet. Awalnya tertarik dengan kok iso ngunekke wong munyuk, ngono ki njuk nesu ki. Apa ya? Nyuk. Lu iki kok kebun binatang gitu. Yang pernah kita ceritakan zaman dulu itu bagaimana kita kadang-kadang lupa dengan budaya kita sendiri. Melihatnya pada sebuah eksperimen di mana dalam satu kandang ada 5 monyet dan ada tangga dan di ujung tangga dikasih pisang. Ketika satu monyet naik ngambil pisang, monyet yang lain disemprot pakai air dingin. Mereka menderita kecuali yang ngambil pisang. Ketika ada yang naik lagi dapat pisangnya, lainnya disemprot itu air dingin. Lama-lama kalau ada yang naik tangga, lainnya langsung geret monyetnya dan digebuki. Kowe sing madang gini sing kademen. Kamu yang makan, kita yang kedinginan, dipukulin. Akhirnya ada yang naik, ditarik lagi, dipukulin. Naik lagi, ditarik, dipukulin. Sampai nggak ada lagi yang ngambil pisang itu. Karena setiap ada yang naik, yang lain nggak terima, dipukulin. Terus monyetnya dibawa keluar satu dan diganti dengan monyet yang baru. Monyet yang baru nggak tahu budaya itu. Ketika ada pisang, otomatis dia naik ke atas. Sama yang lain langsung ditarik lagi ke bawah dan digebuki. Dia nggak tahu apa yang terjadi, tapi pokoknya taunya digebuki. Ada yang naik digebuki, dan kemudian kalau temennya naik dia ikut narik dan gebuki. Gak ngerti, pokoknya ngono. Aku di ngono, tak balas seperti itu. Kemudian diambil lagi monyet yang lama, diganti monyet yang baru. Kejadian gitu terulang lagi sampai 5-5-nya akhirnya tergantikan oleh monyet yang baru. 5-5-nya ini tidak pernah mengalami disemprot air. Tapi kalau ada yang naik, turun, digebuki, digeret, gebuki. Naik, digeret lagi, digebuki. Terjadi sebuah kekerasan tanpa ada yang tahu satu pun sebabnya kenapa. Itu kita semua. Jadi kita itu selalu ikut apa yang terjadi kemarin berdasarkan yang kita terima dari pengalaman bapak-bapak, masyarakat. Terus kita lakukan hal yang sama tanpa kita pernah mengetahui kenapa kok kita melakukan itu. Termasuk di bidang musik. Nyuwun sewu misalnya musik jazz di Maia ini ditemukan dan dicari, digali maknanya sedemikian rupa sehingga akhirnya tahu bahwa jazz itu bukan bunyinya itu. Jazz itu sebenarnya watak kreatifnya itu, misalnya gitu ya. Nah, di situ ada beda antara yang nyata itu yang mana? Yang bunyinya itu ataukah pergolakan improvisatoris di dalam jiwa pemusiknya, yang mana yang nyata? Sebab kalau yang nyata itu bunyinya itu, maka dia harus direkam. Tapi kalau yang nyata adalah pemainnya di dalam dirinya, maka kapan saja dia main, dia akan memproduksi jazz. Jadi dari Sabrang tadi, sekarang kita tahu yang fakta ini monyet atau kita yang mendengarkan ini ya faktanya. Faktanya monyet, kita yang memaknai. Oh ternyata orang itu anut grubyuk, rubuh gedang, mukolidin atau taklid kalau kata orang Islam. Pokoknya ikut aja meskipun tidak paham. Terus pokoknya iki apik wis apik kabeh gitu kan. Nah, sekarang masalahnya yang nyata itu kitanya apa monyetnya? Kan faktanya monyet, maknanya kita. Sekarang yang nyata monyetnya apa kita? Yang nyata adalah kita monyet. Ya tuh. Karena fenomenanya persis seperti itu, gitu loh. Cetak ya bedes, gitu. Nah, ini kita belajar teman sekalian. Kalau semakin Anda mampu mentertawakan diri Anda sendiri, semakin Anda akan mendapat keluasan hidup dan kematangan serta keseimbangan. Oke, sekarang monyet kedua. Aduh. Cerita monyet kedua itu saya ceritakan ketika di Surabaya kalau nggak salah. Kita ngobrol-ngobrol sambil ngopi, saya bercerita tentang bahwa kalau menurut teori evolusi nih ya, monyet sama manusia kan mulainya nggak jauh-jauh amat. Tapi kenapa manusia perkembangan evolusinya bisa sangat cepat seperti itu, sementara monyet lambat banget?
Ini saya mendengar dari YouTube, tapi saya cari jurnalnya sampai sekarang belum ketemu tentang penelitian ini. Tapi saya mendengarnya begini. Ini perbedaannya adalah pada wanita, pada wanita monyet maupun wanita manusia. Perbedaannya begini. Wanita kan menang milih. Kalau laki-laki menang nembak. Ya toh? Kamu wanita nembak apa laki-laki itu kan nyari pasangan, tapi perempuan yang menentukan pasangannya seperti apa. Bedanya monyet sama manusia gini. Kan kalau dalam society ada hierarki dominasi, siapa yang kuat, siapa yang lebih lemah. Mereka saling tarung untuk menentukan siapa rajanya, dalam tanda petik alpha male-nya, siapa yang paling kuat. Nah, kenapa perbedaan evolusinya sangat signifikan itu hanya karena satu sebab ini. Kalau cewek, perempuan, kalau wanita di manusia itu memilih laki-laki yang hierarkinya paling tinggi dalam piramida society tersebut. Yang paling kompeten, yang paling mampu menjaga, yang paling kuat, itu yang dipilih. Sehingga anak yang paling banyak adalah orang-orang dari benih-benih yang paling kompeten tersebut. Paham ya maksud saya ya? Kalau di cewek, siapa namanya? Monyet ini tadi, karang jenenge munyuk ya ora iso nyalahke ya. Dia tidak memilih karo sapa wae gelem. Oke lah. Karena oke. Sama itu oke. Pokoke karo sapa-sapa oke cewek monyet iki. Yang menghalangi dia tidak dikawin oleh segitu banyak laki-laki adalah pasangannya yang menggusah bahasa Indonesianya apa? Mengusir. Pasangannya si laki-laki ini yang mengusir siapapun yang mendekati si cewek ini tadi. Aslinya ceweknya rapopo, gelem-gelem ae. Jadi tidak pemilih. Jadi nek jomblo kangelan golek menungso, golek wong wedok, manusia itu pemilih memang. Dia mencari yang hierarkinya paling tinggi. Makanya kalau Anda misalnya jadi jomblo, Anda tahu persaingan yang ngapel mobilnya, motornya lebih baik, itu biasanya lebih mudah diterima daripada yang motornya jelek. Kenapa? Karena itu simbolisme bahwa dia ternyata lebih bisa menjamin masa depanku itu. Terus Anda kenapa begitu patah hati kalau ditolak sama cewek? Karena secara bawah sadar alam berkata kepadamu lewat si wanita bahwa kamu tidak pantas punya keturunan. Kan loro ati banget toh. Alam sih ngomong iki, jero banget iki, masa ditolak ro alam semesta iki rasane. Ditolak cewek bawah sadarnya. Nah, itu yang membuat perbedaan perkembangan manusia menjadi sangat jauh lebih cepat karena dia memilih yang terbaik untuk menurunkan anak, Sementara monyet tidak memilih yang terbaik, dia memilih saanane baik. Terus kemudian saya mencoba mengekstensi ide ini. Itu kan bisa dilihat dalam skala yang lebih besar. Kalau kita milih pemimpin sepertinya model monyet atau model manusia ya. Kita cari yang terbaik apa saanane ya kira-kira. Apakah kita milih orang yang paling kompeten di antara lingkungan itu untuk menjadi pemimpin kita? Kalau iya berarti kita berevolusi cepat seperti manusia seharusnya pertumbuhan Indonesia ini. Tapi kalau kita milih saanane lah, yo jangan kaget kalau pertumbuhan kita lambat seperti monyet. Saya kan tidak bisa menyimpulkan tuh yang mana nih Indonesia itu yang monyet atau yang manusia. Terus kemarin saya bikin percobaan di Twitter dengan hashtag jargon kodian. Saya gini, ayo teman-teman yang Anda punya jargon para calon-calon tersebut dengan baliho-baliho, tolong dimentionkan ke saya. Ada jumlahnya, ada berapa kata? Kira-kira, dari mana-mana datang se Indonesia, mentionin saya jargon-jargon itu. Paling tinggi adalah putra daerah. Terus, putra daerah itu wonge dhewe, dulure dhewe dan sebangsanya gitulah. Putra daerah. Terus kemudian ada beriman terpercaya. Itu jumlahnya nggak cuma satu. Ternyata kodian itu banyak segitu. Saya punya kesimpulan kalau ini yang bikin baliho aja nggak punya gagasan, berarti dia bukan
yang terbaik dari kumpulan masyarakat di situ. Ada beberapa sing ngene iki Yuan, berani jungkir balik demi rakyat, fotonya diwalik jan. Ini parameternya kok gimmick sih? Dia mekanismenya sebagai pembahasan yang lebih lambat, lebih panjang ya, tapi dia pakai trik marketing ini, bukan pertimbangan menjual ide, tapi dia pengen merebut 3 dari 4 detik dari perhatianmu agar kamu ingat. Ini rano bedane karo iklan sandal, iklan softtek dan seterusnya. Kuwi rano bedane kuwi. Iki produk iki, bukan manusianya ini. Nah, jadi sampai saat ini saya melihat ada keresahan itu bahwa kita evolusinya seperti monyet deh, bukan seperti manusia deh. Kita masih memilih pasangan, kita kan yang memilih nih, rakyat yang memilih nih. Karena kita sebagai wanitanya nih, karena kita harus memilih pasangannya. Kita memilih pasangan bukan yang terbaik, tapi masih yang seadanya. Karo sapa wae rapopo lah. Tapi karena apa? Karena memang kita tidak punya parameter untuk mencari yang terbaik seperti apa. Nah, lebih dalam kan gitu. Gimana kita bisa tahu lebih baik? Kita kenal aja enggak? Kita bisa tanya langsung sama dia juga enggak bisa. Posisinya jauh seperti ini. Ya wes, harus ada jawabannya. Kalau Ma'iyah harus ada jawabannya. Nanti akan saya senggol sedikit jawabannya. Tapi cerita kedua adalah seperti itu. Yang membuat manusia evolusinya jauh lebih cepat daripada monyet. Sehingga kita jadi sadar seperti ini manusia sebelum monyet. Hanya karena itu, yang wanita cara memilih pasangannya berbeda. Yang manusia memilih yang terbaik, yang monyet memilih seadanya. Itu aja, Pak.